Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum VLSI, yaitu adalah praktikum tentang hierarki. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan IC MUX dan decoder. Oke, pertama saya akan langsung masuk ke IC MUX. Oke, nah, ini merupakan rangkaian dari IC MUX. IC MUX sendiri terdiri dari dua IC NAND yang kemudian output dari dua IC NAND ICN dua ICN yang kemudian output dari dua ICN tadi akan dimasukkan ke dalam IC OR untuk mendapatkan output J. Nah, dalam input dari IC NAND ini sendiri terdapat input 1 yaitu D0 dan input 2 D1, kemudian ada selektor di sini. Nah, untuk pembuatan IC ini sendiri, ini di dalam masing-masing IC terdapat rangkaian dari IC CMOS dan IC NMOS dan PMOS. Nah, di sini kita dapat melihat rangkaian di dalamnya, misalnya rangkaian N. Kita klik Ctrl D, maka di dalamnya kita akan dapat melihat IC N itu terdiri dari IC NAND yang dinotkan. Nah, IC NAND dan IC not ini tadi juga ada rangkaian di dalamnya berupa transistor NMOS dan transistor PMOS. Kita kontrol D lagi untuk melihat dalamnya. Nah, seperti ini. Di dalam ini kita dapat lihat IC NAND itu terdiri dari dua IC NMOS dan dua IC PMOS di sini. Nah, dan kita kontrol U untuk melihat lagi. Ini kontrol D lagi pada IC NOT. Nah, kita dapat lihat rangkaiannya terdapat juga gerbang transistor NMOS dan PMOS di sini untuk membentuk gerbang NOT. Nah, oke, kita kontrol U lagi untuk kembali ke awal. Nah, jadi sebenarnya di sini setiap gerbangnya ini sebenarnya terdiri dari gerbang transistor NMOS dan PMOS untuk menyusunnya. Oke, baik, untuk MUX ini kita akan coba lakukan simulasi saja. Baik, nah, di sini kita dapat mensimulasikannya. Untuk MUX 221 sendiri, ketika selektor ini mendapatkan sinyal 0 atau low, itu dia J-nya itu akan mengalirkan sinyal dari D0. Nah, sedangkan saat selektornya kita beri sinyal high atau 1, maka J-nya itu akan mengalirkan sinyal dari input kedua yaitu D1. Oke, kita coba misalnya input D1 itu kita kasih nilai 1, kemudian input D0 nilainya 0. Nah, dan selektornya kita di sini kita kasih nilai sinyal 0, maka nilai Y itu akan mengeluarkan nilai dari D0. Nah, oke, kita geser dulu. Kemudian saat selektornya kita ubah kondisinya yang menjadi high, maka sinyal Y, output Y akan mengeluarkan sinyal dari input kedua yaitu D1. Kita coba di sini ya, kita high. Nah, output Y akan sama dengan input dari D1. Oke. Kemudian saya akan mendemokan juga untuk IC decoder. Ini tadi kan MUX 221, kemudian kita lihat yang decoder, kita klik FASEC, edit FASEC. Di sini sudah ada IC decoder 224. Baik, nah seperti ini. Sama seperti IC MUX tadi, IC decoder 224 ini terdiri dari gerbang-gerbang standar, misalnya seperti N dan NOT di sini. Nah, IC decoder 224 sendiri terdiri dari 4 gerbang N dan 2 gerbang NOT. Nah, masing-masing gerbang ini juga terdiri dari transistor NMOS dan PMOS seperti halnya pada IC MUX 221 tadi. Kita bisa lihat di sini misalnya NOT, Ctrl D ya, Ctrl D. Nah, kita bisa lihat dalamnya sebenarnya juga IC NMOS dan PMOS sama juga. Oke. Nah, kemudian langsung saja kita demokan untuk decoder ini. Baik, kita simulasikan. Untuk decoder ini sendiri kita
dapat memilih outputnya itu dengan kombinasi dari dua input ini. Misalnya ini seperti bilangan pintar, misalnya output A0 dan output A0 itu 0 dan output A1 itu 0, maka yang akan aktif adalah di gerbang output di 0. Nah, sedangkan kalau output A1 itu 0 dan A0 itu 1, maka yang akan aktif adalah di gerbang output D1. Nah, berikutnya saat kondisinya A itu 1 dan A0 itu 0, yang akan aktif adalah di D2. Saat A1 itu 1 dan A0 itu 1, maka yang akan aktif mengeluarkan sinyal itu berada di D3. Oke, kita aja praktekkan langsung. Misalnya di sini saya kasih dulu kondisi A0 itu 0, A1 0. Nah, di sini dapat kita lihat maka D0 akan bernilai high, D1, 2, dan 3 bernilai low. Kemudian kita coba kombinasi biner 0 1. A0-nya bernilai 0 dan A0-nya bernilai 1 dan A1-nya bernilai 0. Oke, kita coba di sini. Nah, maka D1 yang akan aktif mengeluarkan sinyal high dan oh bentar, maaf, ini belum saya geser. Ya, harusnya seperti ini. Oke. A1 ini 1 0. Oke. Nah. Oke. Kemudian saat A1 ini bernilai 1, sudah A1 bisa geser, jadi tidak mau ganti harus geser. A1 bernilai 1 dan A0 bernilai 0. Nah, maka di sini output D2 itu akan memberikan sinyal high dan D3, D1 dan D0 akan bernilai low. Nah, saat kedua kondisi A1 dan A0 itu bernilai 1, maka output D3 yang akan mengeluarkan sinyal high. Oke, kita akan cepat. Nah, output D3 bernilai high, output D2, D1 dan D0 bernilai low. Oke. Mungkin cukup sekian demo dari saya untuk tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.